Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 20 Oktober 2020, berjudul Pemberian Pahala. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Pena Inspirasi memberikan gambaran peristiwa yang akan terjadi sesuai dengan judul renungan pagi ini, Pemberian Pahala. Pada saat setelah selesai, Yesus melayani sebagai imam besar kita di surga, menurut perbuatan setiap orang-orang itu adalah sebagai berikut. Pertama, pada hari pemberian pahala, orang-orang fasik bukan menyesal atau bertobat pada saat itu, tetapi karena Allah yang telah mengalahkan mereka, dan makanya pada hari itu, Allah bagi pelanggar hukumnya adalah api yang menghanguskan, tetapi bagi umatnya, Allah menjadi tempat perlindungan. Orang-orang fasik dipenuhi dengan penyesalan, bukan karena kelalaian mereka sehingga berdosa kepada Allah dan sesama manusia, tetapi oleh karena Allah telah mengalahkan mereka. Mereka meratap karena akibat yang mereka saksikan, tetapi mereka tidak bertobat dari kejahatan mereka itu. Tak satu sarana pun mereka lewatkan yang tidak dicoba untuk menaklukkan kalau mereka dapat. Dunia menyaksikan golongan orang-orang yang mereka cemoohkan dan hinakan dan ingin musnahkan tanpa celaka oleh bala sampar, badai, dan gempa bumi. Ia yang bagi pelanggar hukumnya adalah api yang menghanguskan, adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Kedua, pada saat berlangsung pemberian pahala hari itu, para gembala akan membiarkan kambing dombanya hilang dan terserak, karena sudah tidak akan ada lagi kelepasan bagi mereka. Dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba, tidak akan ada lagi keluputan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala, berguling-gulinglah di dalam debu, hai pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Ketiga, pada hari pemberian pahala itu, para pendeta dan orang-orang yang telah memberontak melawan Allah akan hilang kehidupan kekal mereka selamanya di depan pembuat semua hukum yang adil dan benar, karena mereka telah mengesampingkan perintah-perintah ilahi dan lebih memilih untuk menyenangi kesalahan selama mereka hidup di atas bumi. Para pendeta dan orang-orang melihat bahwa mereka tidak memelihara hubungan yang benar dengan Allah. Mereka melihat bahwa mereka telah memberontak melawan pembuat semua hukum yang adil dan benar. Tindakan mengesampingkan perintah-perintah ilahi akan menyebabkan bermunculannya kejahatan, perselisihan, kebinasaan, kelaliman, sehingga dunia ini menjadi suatu kancah pertikaian dan wadah kejahatan. Inilah pemandangan yang tampak sekarang kepada mereka yang menolak kebenaran dan yang memilih untuk menyenangi kesalahan. Tidak ada bahasa yang dapat menyatakan kerinduan yang dirasakan oleh mereka yang tidak patuh dan yang tidak setia, untuk mana mereka telah hilang untuk selamanya kehidupan yang kekal. Keempat, pada hari pemberian pahala itu, para pengikut yang telah diperdaya oleh para pendeta mereka bersatu menimpakan hukuman yang paling pahit kepada para pendeta mereka, dan di dalam suasana keputusasaan, para pendeta atau guru-guru ini mengakui pekerjaan penipuan mereka itu di hadapan dunia pada saat itu. Orang-orang melihat bahwa mereka telah diperdaya. Mereka saling menuduh satu sama lain telah menuntun mereka kepada kebinasaan. Tetapi semuanya bersatu menimpakan hukuman mereka yang paling pahit itu kepada para pendeta. Gembala-gembala yang tidak setia itu telah membuat hal-hal yang menyenangkan. Mereka telah menuntun para pendengarnya meniadakan hukum Allah dan menganiaya mereka yang memeliharanya. Sekarang dalam keputusasaan mereka, guru-guru ini mengakui pekerjaan penipuan mereka itu di hadapan dunia ini. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.